Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 2 pada OSN Provinsi tahun 2021. Silakan pause untuk membaca soal. Sistem ABS ini aktif jika torka yang diberikan pada roda itu cukup besar, sehingga torka efektif pengereman yang dikerjakan pada roda akan dikurangi sehingga perlambatan mobil menjadi maksimal dan tidak terjadi slip antara ban dengan jalan. Kemudian, asumsi yang akan digunakan adalah 4 roda berjari-jari R memiliki beban identik dan asumsikan massa roda jauh lebih kecil dari massa mobil. Pada sistem ABS ini, jika tau F besar, maka tau F pada ban berkurang, sehingga perlambatan menjadi maksimum dan tidak slip. Kemudian, 4 roda dengan beban identik, artinya gaya normal pada roda sama dengan 1/4 dari gaya normal mobil, yaitu 1/4 mg. Dan massa roda jauh lebih kecil dari massa mobil, berarti sigma F pada roda mendekati 0, dan sigma torsi pada roda juga mendekati 0. Pertama, kita akan meninjau roda. Asumsikan roda memiliki kecepatan V dan kecepatan sudut omega. Karena dilakukan pengereman, maka kita memberikan tau F yang arahnya berlawanan dengan omega. Dan efeknya akan muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan V. Dan ada juga gaya normal N. Dengan asumsi massa roda jauh lebih kecil dari massa mobil, maka sigma torsi roda mendekati 0, maka Fr dikurangi tau F mendekati 0, dan akan didapatkan F akan mendekati tau F per R, yaitu persamaan 1. Yang kedua, kita akan meninjau mobil, yaitu sigma Fx sama dengan M dikalikan min AL. Negatif di sini menandakan perlambatan. Kemudian, sigma Fx pada mobil adalah min 4F sama dengan min MAL. 4 di sini karena ada 4 roda. Dan akan didapatkan AL sama dengan 4F per M, yaitu persamaan 2. Mungkin kita akan mengira bahwa F dari persamaan 1 bisa langsung kita masukkan ke persamaan 2. Akan tetapi, hal ini belum bisa dilakukan. Kita harus menganalisa lebih lanjut lagi. Pertanyaannya adalah, kapan roda mulai slip? F pada persamaan 1 itu untuk kondisi tidak slip. Maka, besar gaya gesek statisnya akan sama dengan F, yaitu tau F per R. Syarat slip di sini adalah Fs harus lebih besar dari mu Sn. Kita masukkan tau F per R harus lebih besar dari mu S dikalikan 1/4 mg. Maka akan didapatkan kondisi tau F harus lebih besar dari 1/4 mu S mgr agar roda mulai slip. Jika tidak slip, tau F kurang dari 1/4 mu S mgr. Maka dengan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 akan didapatkan perlambatan mobil sebesar 4 tau F per mr, persamaan 4. Jika slip, tau F lebih besar dari 1/4 mu S mgr, maka besar gaya gesek pada roda akan sama dengan gaya gesek kinetik, yaitu mu K dikalikan N. Maka F sama dengan 1/4 mu K mg. Dan perlambatan mobil akan menjadi 4 per M dikalikan 1/4 mu K mg, yaitu mu K G, persamaan 5. Jadi, perlambatan AL sama dengan 4 tau F per mr jika tau F kurang dari sama dengan 1/4 mu S mgr. Dan sama dengan mu Kg jika tau F lebih besar dari 1/4 mu S mgr.
Sekarang kita akan membuat sketsa grafik perlambatan AL versus torka tau F. Sumbu X yang digunakan adalah tau F, dan sumbu Y-nya adalah AL. Mula-mula, grafiknya akan linear hingga tau F sama dengan 1/4 μS MGR. Dan nilai maksimum AL-nya adalah μS G. Kemudian, grafik AL akan turun ke mu Kg, dan untuk tau F lebih besar dari 1/4 μS MGR, nilai perlambatannya adalah konstan di mu Kg. Jadi, perlambatan AL maksimum bernilai μS G. Jika menggunakan ABS, maka saat tau F lebih besar dari 1/4 μS MGR, maka tau F roda akan dikurangi hingga mencapai 1/4 μS MGR, agar perlambatan AL maksimum dan tetap tidak slip. Hal yang berbeda dari sketsa grafik sebelumnya adalah saat tau F yang diberikan pada roda lebih besar dari 1/4 μS MGR, tau efektif pada roda menjadi 1/4 μS MGR, dan perlambatan mobil menjadi μS G, yaitu perlambatan maksimum. Untuk jarak pengereman, kita cukup menggunakan persamaan GLBB, yaitu VF kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2 dikalikan min AL dikalikan S. Karena kita ingin kondisi akhir diam, maka VF sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan V kuadrat min 2AL S. Dan akan didapatkan jarak pengeremannya adalah S sama dengan V kuadrat per 2AL. Persamaan 6. Jika menggunakan ABS, maka perlambatannya sama dengan perlambatan maksimum, yaitu μS G. Maka jarak pengereman menggunakan ABS adalah V kuadrat per 2 μS G, persamaan 7. Jika tanpa menggunakan ABS, maka untuk tau F maksimum, perlambatannya sama dengan mu Kg karena slip. Jadi jarak pengeremannya adalah V kuadrat per 2 mu Kg, persamaan 8. Kemudian perbandingan jaraknya adalah eta sama dengan jarak pengereman menggunakan ABS dibagi jarak pengereman tanpa ABS, yaitu sama dengan V kuadrat per 2 μS G dibagi V kuadrat per 2 mu Kg. Dan hasilnya menjadi eta sama dengan mu K per mu S. Jika memasukkan nilai numerik dari soal, akan didapatkan setengah. Dan di sini terlihat bahwa jarak pengereman menggunakan ABS itu lebih kecil dari jarak pengereman tanpa ABS. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih.